Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya kita dapat menghadiri acara ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita masih menghadapi wabah COVID-19. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi coronavirus disease yang menyerang sistem pernafasan. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, yaitu di negara Cina, pada akhir bulan Desember tahun 2019. Hanya dalam beberapa bulan, virus ini menular sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk juga Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Untuk di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM yang bertujuan agar dapat menekan penyebaran virus corona. COVID-19 dapat menyerang siapa saja tanpa memandang negara, agama, suku, kesolehan, ataupun strata sosial lainnya, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, ibu hamil, juga dan ibu menyusui. Corona ini menjadi musuh musuh bersama yang harus dilawan dengan cara salah satunya memutus mata rantai penyebarannya. Hadirin yang berbahagia, virus corona ini ada gejala-gejalanya, yaitu secara umum seseorang dikatakan terinfeksi COVID-19, yaitu dengan demam, itu suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Gejala lainnya, namun ini tidak sering terjadi, antara lain diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2-14 hari setelah terpapar virus. Cara untuk mengetahui jika terpapar virus corona yaitu dengan melakukan rapid test antibody, swab antigen, atau dengan PCR. Jika terkena virus, maka hasilnya akan positif. Dan cara untuk menyembuhkan virus corona yaitu dengan melakukan isolasi dan konsultasi kepada dokter atau petugas kesehatan yang menangani COVID-19. Upaya-upaya untuk mencegah agar terhindar dari virus corona ini yaitu ada 5M. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan berolahraga, makan makanan bergizi, dan juga istirahat yang cukup. Yang terakhir, yaitu menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan kita. Nah, dampak dari wabah COVID-19 ini hampir seluruh sektor itu terdampak. Tidak hanya kesehatan, yang memang jelas-jelas kalau terkena COVID-19 pasti sektor kesehatan yang pertama terdampak. Namun, untuk yang terdampak ini ada beberapa sektor, ada sektor perdagangan, ada sektor perekonomian, ada sektor kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ada dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi ini kita bisa rasakan, dan itu jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Makanya ada bantuan dari pemerintah yang diturunkan sampai ke desa-desa untuk masyarakat.
serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan yang kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca kritis. Jadi untuk ketenagakerjaan itu banyak tenaga kerja yang dirumahkan, bahkan ada pula yang di PHK. Untuk sektor pendidikan, pandemi COVID-19 ini telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka. Namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring, yaitu dalam jaringan. Guru, siswa, orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 begitu banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Nah, diantaranya untuk dampak positif yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Nah, yang tadinya bertatap muka, jadi sekarang kita bertransformasi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut dengan PJJ. Nah, ini namanya pembelajaran daring atau online. Nah, ini berdampak positif karena pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sejalan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus berkembang. Yang kedua, banyak muncul aplikasi pembelajaran online yang biasa kita gunakan, yaitu seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, jumlah kursus online gratis. Banyak kursus online yaitu seperti Ruang Guru, ada Zenius, ada Ruang Belajar, dan masih banyak lagi. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Dengan kita belajar online, pasti kita akan dikasih tugas untuk membuat pembelajaran online, video online, jadi kita berkreasi tanpa batas. Yang kelima, kolaborasi orang tua dan juga guru. Jadi kalau kita belajar di rumah, pasti kita akan berkolaborasi dengan orang tua, dan guru juga berkolaborasi dengan murid dan orang tua. Yang keenam, penerapan ilmu dalam keluarga. Nah, keluarga ini pasti dituntut untuk mempelajari ilmu teknologi di tengah-tengah keluarganya. Jadi ini merupakan kesempatan untuk siswa agar lebih dekat dengan keluarga. Yang ketujuh, guru menjadi lebih akrab dan melek dengan teknologi. Tidak bisa dipungkiri, pembelajaran di tengah pandemi ini harus dilakukan melalui metode online. Jadi guru juga harus pandai dalam menggunakan teknologi. Yang kedelapan, internet sebagai sumber informasi yang positif. Jadi anak-anak itu semakin mengetahui bahwa internet itu positif bagi pendidikan. Yang kesembilan, siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung. Nah, peran orang tua dalam kehidupan seorang anak itu akan berdampak luas, dan dengan pengawasan orang tua, anak akan mudah untuk memantau perkembangannya secara langsung. Jadi dengan belajar di rumah itu pasti akan diawasi orang tuanya. Hadirin yang berbahagia, kondisi pandemi COVID-19 ini semakin membaik dalam beberapa hari terakhir. Namun dengan begitu tetap saja masih ada kasus penambahan COVID-19. Nah, dengan itu kita ada program vaksinasi. Ada program vaksinasi secara bertahap, jadi kita tetap harus mengikuti peraturan pemerintah, yaitu melaksanakan vaksin. Nah, vaksin ini bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh agar terhindar dari virus corona. Namun selain dengan ikhtiar itu, kita juga harus berdoa meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini